Halo semuanya, kembali bersama saya Lina Fatima Lisobrina pada mata kuliah Permodelan Bisnis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan marketing plan dan MVP produk. Oke, yang pertama kita bahas adalah terkait dengan marketing plan. Apa sih itu marketing plan ya? Jadi menurut Bapak Pemasaran atau Bapak Philip Kotler dalam bukunya yang ada di edisi 2023, marketing plan adalah sebuah keluaran atau output dari proses pemasaran. Nah, rencana ini dibuat untuk merespon dari berbagai kondisi yang sedang atau untuk akan terjadi di perusahaan. Nah, terus apa sih urgensi kita dalam membuat atau memiliki marketing plan ya? Yang pertama adalah membuat bisnis jadi lebih siap gitu ya, lebih matang lagi gitu ya. Lalu yang kedua sebagai pedoman evaluasi kerja dalam melakukan kegiatan pemasaran. Nah, dalam melakukan marketing plan di sini ada beberapa tahapan ya, teman-teman semua. Kita membuat menjadi ada 6 tahapan. Nah, di sini juga dalam membuat marketing plan itu untuk menciptakan strategi pemasaran yang baik. Jadi, kalau kita membuat perencanaan yang baik, maka tentu akan menghasilkan suatu strategi yang baik, di mana strategi yang baik akan mendukung suatu perusahaan juga menjadi lebih baik. Oke, yang pertama tahapannya di sini adalah business mission identification. Jadi yang pertama kita melakukan identifikasi dari bisnis kita, lalu yang kedua adalah competitor research atau kita melakukan penelitian dari kompetitor kita. Yang ketiga adalah dengan melakukan SWOT analysis. Yang keempat adalah market segmentation, yang kelima marketing strategi, dan yang keenam adalah pastinya harus ada KPI-nya ya. Nah, mungkin kita akan bahas lebih detailnya satu persatu di slide berikutnya ya. Oke, yang pertama adalah marketing mix ya. Teman-teman, kita sudah mempelajari terkait dengan manajemen pemasaran, tentunya harus mengetahui yaitu marketing mix atau istilahnya bauran pemasaran gitu ya. Nah, jadi ini merupakan salah satu tools gitu ya dari marketing untuk kita bisa mengidentifikasi terkait dengan misi dari perusahaan kita. Di sini saya mengambil ada 7P ya. 7P itu terdiri dari yang pertama adalah produk. Jadi kita harus melihat ya dalam melakukan marketing, kita melihat produknya apa sih yang mau kita pasarkan gitu ya. Kita harus benar-benar tahu nih tentang produknya dari kelebihan dan kekurangannya. Lalu yang kedua adalah place. Nah, di place ini kita harus tahu juga tempatnya kita atau lokasi kita akan memasarkannya itu lokasinya ada di mana? Apakah ada di tengah kota atau ada di pinggiran kota sehingga kita bisa membuat strategi yang tepat gitu ya. Jadi lokasi dari perusahaan kita itu ada di mana. Yang ketiga adalah price tentunya yaitu harga ya. Kan harga pasti sangat mempengaruhi ya. Jadi kita juga harus tahu dan mengidentifikasi harga dari uh, produk yang akan kita pasarkan gitu. Yang keempat adalah promotion atau promosi apa yang hendak akan kita lakukan. Yang kelima adalah physical evidence. Nah, physical evidence ini sebenarnya merupakan bauran pemasaran tambahan yang mulai ada sejak tahun 2015-an gitu ya. Jadi di sini kenapa ada gitu ya tambahan di bauran pemasaran karena mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Ternyata dalam melakukan pemasaran itu penting juga adanya physical evidence atau bagaimana sih gitu ya bentuk fisiknya gitu. Nah, jadi sekarang pun kita kalau memilih kayak kafe-kafe tentu kita melihat bagaimana bentuk fisiknya ya, tempatnya bagaimana yang nyaman gitu ya dari estetika bentuk produknya gitu. Nah, jadi ini merupakan poin penting juga dalam bauran pemasaran. Lalu yang keenam adalah people atau orang-orang. Orang-orang yang ada di dalam timnya, tim pemasarannya kayak gimana nih people-peoplenya, apakah sudah tersertifikasi ataukah sudah bisa gitu ya, sudah sesuai dengan profesionalismenya. Dan yang terakhir adalah proses. Terkait dengan proses ini, yaitu adalah proses dari marketing atau pelayanannya gitu, bagaimana. Apakah prosesnya dilakukan secara digital, konvensional, atau urutan alurnya bagaimana? Apakah user friendly ataukah harus struktural gitu ya. Nah, ini semua harus kita
analisis dan kita buat, kita tuliskan, kita identifikasi gitu ya, sehingga kita membuat marketing plan ini sesuai dengan misi dari perusahaannya. Oke, selanjutnya adalah kompetitor research, atau kita melakukan riset nih dari kompetitor, produk dan jasa kita ada apa aja, ada siapa aja gitu ya. Nah, dari kompetitor research ini kita bagi menjadi dua aja ya teman-teman. Yang pertama adalah ada direct kompetitor atau kompetitor langsung gitu ya, yang bersinggungan langsung. Lalu ada indirect kompetitor atau kompetitor yang tidak bersinggungan langsung tapi dia itu merupakan pesaing kita juga. Nah, di sini saya mengambil contoh produknya adalah beras gitu ya. Nah, dari produk beras ini, produk beras memiliki kompetitor langsung yaitu ya beras-beras pesaing ya. Di sini ada beberapa macam brand. Mungkin teman-teman juga mengetahuinya ada kayak brand Magnus, Sania, mungkin ada Indomaret, Alfamart, Rojo Lele gitu ya. Nah, mungkin yang di rumah suka bantuin orang tuanya yang belanja beras pastinya tahu ya. Nah, selain itu juga ada yang indirect kompetitor atau yang menjadi kompetitor kita tapi secara tidak langsung. Biasanya ini bisa dari produk-produk substitusi. Contohnya ada di sini ada roti, gandum gitu ya. Atau apalagi contohnya ada oat gitu ya. Jadi mereka tuh secara tidak langsung bukan produk yang serupa tapi mereka itu kompetitor kita. Kenapa jadi kompetitor? Karena ketika orang, oh saya tidak mau konsumsi beras dulu nih, bisa digantikan dengan roti atau gandum sehingga itu merupakan opsi yang mana menjadi peluang untuk menjadi kompetitor kita dalam melakukan usaha atau bisnis gitu. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah dengan melakukan SWOT analisis. Nah, ini penting banget ya, apalagi pas mau membuat suatu perencanaan. Tentu kita harus tahu nih kekuatan dan kelemahan kita. Nah, dalam melakukan SWOT analisis, ada dua analisis yang dilakukan, yaitu dari dalam perusahaan kita dan dari luar, gitu ya, atau kondisinya gitu. Nah, yang pertama di sini dari dalam. Dari dalam itu, dalam analisis SWOT, memiliki dua, yaitu ada strength dan weakness. Kenapa dari dalam? Karena kekuatan dan kelemahan itu ada dari dalam perusahaan kita sendiri, dari produk kita sendiri gitu ya, tidak dipengaruhi yang lain gitu ya, kekuatan dan kelemahan. Nah, di sini kalau misalkan itu merupakan kekuatan, berarti seharusnya dia itu membantu dalam mencapai tujuan gitu. Bagaimana sih si strength dari perusahaan kita atau produk kita yang mana kekuatan-kekuatan ini akan membantu pencapaian tujuan. Kalau weakness atau kekurangan gitu, nah ini tuh merupakan suatu hambatan dalam mencapai tujuan gitu ya, bisa merupakan hambatan atau hal-hal yang masih kurang gitu ya dari perusahaan kita. Nah ini kita catat. Oke, sudah dari dalam perusahaan kita nih, dari produk kita sendiri. Lalu kita lihat keluar nih, sisi luar. Kita menganalisis juga. Nah, dari luar itu kita melihat dari sifat lingkungan sekitar kita. Jadi kita harus pada analisis ini yang eksternal, kita harus benar-benar membuka mata dan mencari data dari luar sebanyak-banyaknya. Nah, di sini kita melihat ada dua lagi. Tadi kan udah SW ya, berarti tinggal OT. OT-nya adalah opportunities dan threat. Opportunities itu berarti peluang. Peluang apa sih di lingkungan luar gitu ya, di depan mata kita yang ada, yang bisa membantu kita dalam mencapai tujuan. Apakah kalau tadi beras peluangnya karena kita di Indonesia berarti peluangnya itu merupakan konsumsi dasar gitu ya, atau lainnya gitu ya, berpeluang untuk bisa menyebarluaskan ke luar negeri atau apa. Nah, terus ada juga threat atau ancaman. Ancaman ini datang dari luar juga. Apa aja nih ancamannya? Karena dari awal tadi kita udah ngambil produknya adalah beras ya. Berarti misal ancamannya itu adalah dari luar cuaca yang ekstrim gitu ya. Ini kan dari lingkungan kondisi luar ya. Kita nggak bisa uh, mengkontrolnya gitu, cuaca kondisi ekstrim, terus mungkin adanya uh, dari sisi produk-produk penunjangnya, misal dari bibitnya atau pupuknya gitu ya, itu bagaimana kondisinya. Ini bisa kita analisis gitu ya dari SWOT ini. Selanjutnya adalah market
segmentation. Jadi, apa sih market segmentation? Yaitu adalah segmentasi pasar di mana kita melakukan eh, pengelompokan. Jadi, segmentasi itu pengertian dasarnya adalah pengelompokan. Berarti market segmentation adalah pengelompokan dari pasar gitu ya. Nah, di sini kita melakukan pengelompokan berdasarkan dari kebutuhan karakteristik gitu ya, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Nah, di sini untuk market segmentation kita menggunakan 4 segmentasi aja teman-teman ya. Yang pertama adalah segmentasi demografis gitu ya. Kalau demografis itu berarti melihat dari sisi demografis objeknya atau konsumennya seperti dari umur, pekerjaan, pendapatan, jenis kelamin gitu ya. Lalu yang kedua ada segmentasi yang dilihat dari geografisnya, geografik gitu ya. Jadi geografisnya itu di mana sih lokasinya? Apakah dia ada di dalam kota, di pinggiran kota, berdekatan dengan kita, berjauhan dari kita, di dalam negeri, di luar negeri gitu ya. Nah ini perlu kita amati juga gitu ya dari konsumennya itu kebanyakan bergeografis di mana. Lalu yang ketiga ada psikografis. Nah psikografis ini adalah terkait dengan psikis. Psikisnya itu konsumennya kayak gimana sih gitu ya. Apa psikisnya itu terkait dengan, oh biasanya yang beli itu kalau beras, ibu-ibu rumah tangga yang psikisnya itu mereka suka belinya melihat dari harganya, melihat dari uh, kualitasnya gitu. Nah, kita lihat dari sini psikisnya tuh kayak gimana gitu ya, psikis dari konsumennya. Lalu yang terakhir adalah dari behavior atau kebiasaan. Kebiasaannya tuh seperti apa sih konsumennya? Apakah belinya bulanan atau mingguan atau harian gitu ya, atau bahkan beli berkarung-karung gitu ya untuk persediaan mereka. Nah, ini kita harus melakukan pemetaan atau pengelompokan gitu ya supaya lebih mudah nih kita melihat market mana sih yang akan menjadi utama kita dalam uh, mentarget gitu ya konsumen kita, yang mana target ini akan kita masukkan ke dalam marketing plan. Selanjutnya dari tadi yang marketing plan ya, nanti bisa dibuat marketing strateginya dan dibuat KPI-nya, itu menyesuaikan dari perusahaannya. Selain dari marketing plan yang baik ya, teman-teman, kita lanjut. Tadi di marketing mix kan ada produk ya. Nah, dari produk, kita bakal membahas tentang MVP dari suatu produk. MVP itu apa sih? MVP itu merupakan singkatan dari minimum viable product atau strategi untuk membuat produk dengan fitur seminimal mungkin untuk mendapatkan validasi terhadap kebutuhan pengguna semaksimal mungkin gitu ya. Jadi garis besar atau singkatnya dari suatu MVP uh, itu adalah kemampuan paling minimal suatu produk yang mana sudah bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan daripada konsumen. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa melihat di sini ya. Nah ini adalah gambaran dari suatu MVP. MVP yang benar itu yang di bawah ya, semuanya. Jadi kalau yang di atas, MVP itu misal ini MVP dari produk suatu mobil gitu ya. Jadi dalam pembuatan suatu mobil, MVP-nya itu bukan awalnya dari satu roda, terus oh dua roda, terus setengah mobil jadi, lalu jadi mobil jadi. Nah, bukan. Konsep dari MVP atau ketika suatu perusahaan mau mengeluarkan produk dan berinovasi terkait produk tersebut gitu ya, kan harus ada MVP-nya nih. Nah, itu bukan seperti itu, tapi konsep itu seperti yang di bawah karena harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi harus sudah bisa digunakan dari setiap inovasinya. Jangan sampai inovasinya itu hanya produk setengah yang belum bisa dipakai gitu ya. Jadi ini dari setiap step inovasinya harus sudah bisa digunakan. Kayak untuk berkendara yang pertama adalah skateboard. Skateboard itu sudah memiliki fungsi gitu ya. Fungsinya apa sih? Sudah bisa mengantarkan gitu ya dari jarak titik A ke titik B gitu ya, dengan dinaiki berdiri sambil diayun gitu ya. Nah, itu sudah bisa. Ini sudah punya MVP. Lalu dikembangkan lagi nih. Nah, pengembangannya harus punya MVP lagi. MVP-nya apa sih? Ternyata kalau skateboard itu harus berdiri, kebutuhan konsumen itu mereka lelah kalau berdiri. Akhirnya dibuat inovasi produk lebih baik sambil duduk gitu ya.
Akhirnya MVP-nya dibuatlah suatu sepeda. Dia masih bisa mengantarkan dari titik A ke titik B gitu ya dengan sepeda dan sambil duduk sambil menggoes sepedanya. Lalu dari sini dianalisis lagi. Ternyata konsumen itu lelah juga kalau menggoes, gitu ya. Terutama kalau jaraknya jauh atau harus menanjak gitu ya eh, perjalanannya. Akhirnya dibuatlah suatu inovasi yaitu membuat motor gitu ya. Nah, dalam motor ini dibuat harus sudah bisa digunakan juga. Jadi nggak bisa setengah-setengah ya bikinnya itu. Jangan sampai suatu inovasi itu cuman inovasi aja bagus tapi tidak bisa digunakan. Nah, itu nggak lolos MVP produknya ya. Jadi dalam product development harus lolos MVP-nya gitu. Nah, di sini akhirnya dibuat suatu sepeda motor yang mana sudah memenuhi MVP bisa digunakan. Jadi konsumennya tinggal menggunakannya dengan mengegas saja gitu ya berjalan. Oh, tapi ternyata pas sudah terjun di pasaran ada lagi nih kebutuhan. Ternyata konsumen itu butuh berkendara yang aman, terlindung dari hujan, panas gitu ya. Jadi dibuat lagi suatu inovasi yaitu berkendaraan dengan mobil. Nah, dengan mobil ini konsumen bisa dengan aman, tenang gitu ya di dalam kendaraannya di mobil aja gitu ya duduk manis sambil berkendara. Dari inovasi ini juga harus memenuhi MVP-nya yaitu bisa digunakan dengan minimal nilainya gitu ya. Ternyata nilainya sudah memenuhi. Nah, nanti untuk pengembangan selanjutnya bisa ditambahkan dengan fitur-fiturnya. Mungkin di mobilnya ada sunroofnya, mungkin di mobilnya itu ada voice recognition-nya gitu ya. Jadi bisa memerintah hanya dengan suara atau bisa juga mobilnya menggunakan bahan bakar listrik atau bisa self driving gitu ya. Jadi nggak usah nyetir lagi, udah bisa ngendarain sendiri gitu. Oke, jadi untuk konsep MVP itu seperti itu ya pengembangannya harus dari setiap tahapan pas kita mengeluarkan produk atau inovasi produk, harus produk itu bisa digunakan. Jangan sampai kayak contoh yang di atas ini ya, kayak dia satu persatu ngeluarin produk tapi itu useless, nggak bisa digunakan gitu ya. Jadi pas stepnya itu nggak bisa digunakan. Pertama produknya satu roda tuh untuk apa gitu nggak bisa dipakai. Yang kedua dua roda untuk apa juga nggak bisa dipakai ya. Lalu selanjutnya mobil tapi setengah nggak bisa dipakai juga. Nah, jadi ketika dalam suatu bisnis kita mau melakukan pengembangan produk atau mau mengeluarkan suatu produk, pastikan produk tersebut bisa digunakan atau nilainya bisa diterima oleh konsumen. Meskipun itu masih sangat minimal. Kalau di kendaraan ini contohnya adalah si skateboard itu ya, itu yang masih minimal banget. Jadi nanti pas melakukan pengembangan harus bisa memiliki nilai gitu ya. Meski nilai minimal dari masing-masingnya yang kedepannya akan terus dikembangkan. Gitu. Dengan MVP produk itu saja mungkin ya teman-teman terkait dengan marketing plan dan juga pengembangan produk yang harus mendasari MVP itu saja penjelasannya. Uh, Mungkin nanti bisa dibuat lebih lanjut gitu ya terkait dokumen-dokumennya. Oke, itu saja semuanya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dimengerti dengan jelas gitu ya dan membantu teman-teman dalam menambahkan wawasan. Sekian presentasi terkait dengan materi marketing plan dan MVP produk. Saya Lina Fatimah undur diri. Terima kasih.